Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa belum berakhir. Belanda tidak rela kehilangan bekas jajahannya. Dengan membonceng sekutu, Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia. Pertempuran meletus di berbagai daerah. Namun, perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan dengan senjata. Diplomasi juga menjadi senjata penting. Salah satu tonggak diplomasi itu adalah perundingan Linggarjati. Setelah Jepang menyerah pada sekutu di bulan Agustus 1945, kekosongan kekuasaan muncul. Indonesia memanfaatkan momentum dengan memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Belanda ingin kembali menguasai tanah air. Pertempuran besar seperti 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan kegigihan rakyat Indonesia. Tapi, di sisi lain, korban berjatuhan sangat banyak. Inggris, sebagai bagian dari sekutu, mulai khawatir konflik akan meluas. Maka, Inggris mengusulkan agar Indonesia dan Belanda duduk bersama untuk mencari solusi damai. Dari sinilah lahir gagasan perundingan yang kemudian dikenal sebagai perundingan Linggarjati. Perundingan berlangsung di Linggarjati, sebuah desa sejuk di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Perundingan dimulai pada 11 November 1946 dan berlangsung hingga 15 November. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Sir Merhorn, sedangkan Inggris bertindak sebagai mediator yang dipimpin oleh Lord Kilburn. Suasana perundingan sering tegang. Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan, sedangkan Belanda ingin tetap berkuasa. Setelah negosiasi panjang, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan yang kemudian ditandatangani secara resmi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Perundingan ini melibatkan tokoh-tokoh penting dari kedua pihak. Dari Indonesia hadir Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi, didampingi oleh tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Rum dan Amir Syarifuddin. Dari pihak Belanda hadir Profesor Sir Merhorn, Van Poel, dan F. de Boer. Sementara itu, Lord Kilburn dari Inggris berperan sebagai penengah, berusaha menjembatani perbedaan yang tajam antara Indonesia dan Belanda. Tanpa peran tokoh-tokoh ini, kesepakatan Linggarjati mungkin tidak pernah tercapai. Isi pokok perjanjian Linggarjati meliputi 4 hal utama. Pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia yang berdaulat atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara bagian lain yang dibentuk di Belanda. Ketiga, Republik Indonesia Serikat akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Keempat, segala perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah. Meskipun hasil ini menunjukkan pengakuan awal terhadap kedaulatan Indonesia, banyak rakyat yang kecewa karena perjanjian dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Sayangnya, perjanjian ini tidak bertahan lama. Belanda melanggar kesepakatan dengan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Situasi semakin memanas ketika Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran pada 21 Juli 1947 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Hal ini membuktikan bahwa Belanda tidak sungguh-sungguh menghormati hasil perundingan. Meski begitu, perjanjian Linggarjati tetap memiliki arti penting. Dunia internasional mulai menaruh perhatian serius pada konflik Indonesia-Belanda dan posisi diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan. Perjanjian Linggarjati memunculkan pro dan kontra di dalam negeri. Sebagian rakyat menilai perjanjian ini adalah bentuk pengkhianatan karena wilayah kekuasaan Indonesia hanya diakui di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tokoh-tokoh pergerakan bahkan mengkritik keras pemerintah karena dianggap terlalu lunak terhadap Belanda. Namun, di sisi lain, Linggarjati menjadi pintu masuk bagi pengakuan internasional. Negara-negara lain mulai membuka mata bahwa Republik Indonesia benar-benar ada dan sah. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai memberi perhatian terhadap konflik Indonesia-Belanda. Tekanan diplomatik dari dunia internasional inilah yang nantinya semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Kegagalan Belanda mematuhi isi perjanjian Linggarjati membuat situasi semakin genting setelah agresi militer Belanda I. Tekanan internasional semakin besar. Dewan Keamanan PBB kemudian turun tangan dan mendorong agar kedua pihak kembali duduk di meja perundingan. Dari sinilah lahir perundingan Renville pada tahun 1948 yang menjadi kelanjutan dari usaha diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Perjanjian Linggarjati adalah bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditempuh lewat senjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi. Meskipun hasilnya tidak sempurna, Linggarjati menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan penuh. Perjalanan bangsa masih panjang. Dari Linggarjati, Indonesia melangkah ke perundingan-perundingan berikutnya, hingga akhirnya dunia benar-benar mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.